Datanglah kerajaanmu, jadi hendakmu. Tiada yang lebih berharga dari kasih-Mu. Kekuasaan, kemuliaan, semua milik-Mu. Ku naikkan syukurku, ku angkat tanganku padamu, Yesusku. Ku berserah penuh. Tiada yang lebih berharga
Come into this place, fill our hearts with grace. Stir within us, let your spirit come to life. Christ reigns over us. Death has lost its power, as the risen King is here. Oh, you are here, God. God our Savior, here we worship you. Love has set us free. Through the valleys, to the victories, we will trust in you. Death has lost its power, as the risen King is here. It's always only Jesus. You're the way, the truth, the light. We surrender all to you. We surrender all to you. Now until forever, Christ more than enough for us. You reign above the earth. You reign above the earth. Forever you reign, forever you reign, our God, our God. Forever you reign, forever you reign, our God, our God. Forever you reign, forever you reign, our God, our God. Oh, forever you reign, forever you reign, our God, our
Halo The Cause, selamat hari Minggu. Terima kasih kembali mengikuti The Cause online service. Hari ini saya percaya bahwa saudara akan diberkati. It's gonna be amazing Sunday, amen. I hope your week has been good. Tak terasa ini udah July. I pray that God will bless you sampai ke akhir tahun ini. In any situation that the Lord bless you, amen. Hari ini saya mengundang saudara untuk berdoa dan just close your eyes for a moment dan teduhkan hati saudara. Today we need you, Jesus. We need you to be with us and we need you to touch us, to help us untuk berbicara kepada kami in many different situation that we are in, Tuhan. Engkau akan menunjukkan dirimu personal di dalam setiap pribadi. And I know Tuhan that you're gonna make it special because you are with us, Lord, dimanapun kami berada, Tuhan. So bless us. Today we pray and we wanna enjoy intimacy. We wanna enjoy comfort, Tuhan, from you today. In the name of Jesus we pray. Good morning, The Cause. It's glad to be here again with you. Thank you for tuning in. Thank you for checking in our channel. And this morning, just wanna mengundang saudara, just wanna lift our praises to the one and only name. It's Jesus Christ Himself. Come on, church. Let's bless His name. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
bersyukur Tuhan buat hari ini. Karena kami tahu Tuhan that we are here bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami ada hari ini karena Engkau, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu Bapa. Dalam segala kondisi kami, dalam segala keterbatasan kami Tuhan, dalam segala kekurangan kami Tuhan, kami berdoa Bapa, biar setiap dari kami boleh melihat lebih Tuhan daripada apa yang mata kami bisa lihat. Tapi biar hati kami, biar mata kami Tuhan boleh tertuju kepadamu. Kami boleh mengenal-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti, kami boleh tahu bahwa Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami boleh mengenal siapa Engkau Tuhan. Who you are Lord Jesus. Fully and holy Tuhan. God, we pray during this season Tuhan, that we may know you more God. We may know you more Lord Jesus. And you are a good and faithful God. Thank you Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah.
Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada Hanya kau yang untuk layak. jadi penyembahmu. Kami mau mengenalmu seumur hidupku. Kaulah yang baik, Kau mulia, Kau setia. Mari saudara kita nyanyikan kembali dari chorus. Thank you Lord. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Thank you, Lord Jesus. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again?
come? Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Was I forsaken? The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Yes, you are here, God. You are here in this place. You are with us. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. 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 'Cause all I want It's all you are. 'cause all I want is all you are. 'Cause all I want It's all you for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. not for a minute was I Forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord
know you are. Will you meet me here again? Terima kasih Tuhan. Indeed Lord, that Engkaulah yang mencukupkan kami. Engkaulah yang melayakkan kami Tuhan. God, we know Lord, not for a minute, tidak 1 menit pun Tuhan, tidak 1 detik pun Tuhan, Engkau akan meninggalkan kita Tuhan. And because of that God, we have peace Tuhan. Kita mendapatkan damai sejahtera Tuhan di dalam itu. Bukan karena there is no worry in this world, bukan karena dunia ini tidak ada masalah Tuhan, but because you have given us your peace Lord, and you are here di dalam hati dari setiap daripada kami. We thank you Jesus. We thank you for your presence God, for giving all of who you are. Engkaulah yang terlebih dahulu memberikan yourself kepada kami Tuhan, hingga kami bisa berdiri di sini Tuhan hari ini Tuhan, hingga kami bisa memberi hari ini Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. And we love you and we thank you in the name of Jesus. Jika saudara pagi hari ini ingin memberi, kita ada nomor rekening kita di GJKI The Cost 165 005 007773. Minggu ini dan sebenarnya mulai dari minggu lalu kita juga ada QR code yang saudara bisa scan dan bisa langsung memberi lewat GoPay maupun lewat QR code link saudara masing-masing. Kita ada beberapa announcement juga pagi hari ini, yaitu yang pertama, hey, how many of you know bahwa 2020 is not cancelled, amen? 2020 tidak dibatalkan. Dan bagi saudara yang sedang menuju ke pernikahan, kita masih ada BPN, saudara-saudara. Cuman kita akan melewati Zoom, but hey, God transcends, amen. Tuhan melebihi any kind of space and time, dan Dia akan ada di situ juga bersama dengan saudara ketika saudara mengikuti kelas BPN lewat Zoom kita. Jika saudara ingin, saudara bisa ke www.thecostindonesia.com/bpn. Minggu depan kita akan resume service as usual 10.30 untuk main service. Di YouTube search The Cost Indonesia. Dan untuk saudara yang mempunyai anak atau saudara kenal orang-orang lain yang mempunyai anak, kita juga ada Sunday School service di The Cost Indonesia Kids. I look forward to seeing all of you at our online services. And I really believe bahwa hari ini saudara dan saya akan diberkati oleh Pastor Indra. Let us receive in the name of Jesus. Shalom The Cost. Tahun ini kita berbicara mengenai Shalom, dan seringkali kita mungkin bisa bertanya, after the vision Shalom, kenapa banyak hal yang terjadi yang justru bertentangan dengan itu. Tapi ya saya ingin memberikan sudut pandang lain, bahwa justru God spoke, Tuhan berbicara mengenai Shalom sebelum hal-hal ini terjadi, agar kita tahu bahwa apapun yang terjadi di kemudian hari, janji Tuhan to give us peace, to give us Shalom, itu ada walaupun apapun yang terjadi di dalam hari-hari kita. Amen. Dan hari ini, bulan ini kita akan kembali membahas and revisit and rediscover saudara mengenai Shalom, saudara. The vision of our of this year, saudara. Saya akan membahas hari ini, membagikan firman Tuhan yang seringkali our benediction, our good declaration, doa kita setiap akhir daripada kebaktian, saudara, dan yang diucapkan di begitu banyak tempat tentunya, hampir dari gereja, bahkan orang Yahudi pun masih mengucapkan kata-kata berkat ini. Dia dikenal sebagai the priestly blessing, saudara, berkat
imamat. Saudara yang waktu dulu saudara dideklarasikan oleh imam besar saudara, di mana mereka mengangkat tangannya dan mereka mengucapkan berkat ini saudara. Tapi seringkali ketika kita melihat kata-kata berkat ini, kita nggak fully mengerti, kita nggak mengerti inti dan artinya saudara. Dan hari ini the heart of God di belakang daripada kata berkat ini begitu indah, dan isi daripada deklarasi berkat ini begitu kaya saudara. Dan hari ini dimanapun saudara berada, saya mengundang saudara untuk duduk di bawah kaki Yesus, bahwa He is your great teacher and you are ready to receive saudara, menerima. Dan lebih daripada seorang manusia, even me, today I want to receive together saudara, in this beautiful declaration of blessing over our life saudara. Amen. Are you ready? Di Bilangan 6 saudara, ayat yang ke-22, dimulailah Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun, yaitu imam pada saat itu, dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Katakanlah kata-kata ini kepada mereka. The only declaration, satu-satunya deklarasi yang Tuhan minta diucapkan terus-menerus saudara, kata per kata Tuhan yang catat saudara, adalah perkataan berkat saudara. It is blessing. The only declaration that God wrote word by word to be declared is a declaration of blessing untuk kepada kehidupan saudara dan saya. Amen. Bahwa ini God's heart, bahwa ada di hati Tuhan untuk memberkati kita. Perhatikanlah bahwa ini bukanlah doa, tapi ini adalah deklarasi. Doa adalah sesuatu yang kita inginkan, doa adalah sesuatu yang kita minta. Tapi deklarasi adalah apa yang Tuhan inginkan, dan deklarasi adalah apa yang Tuhan berikan saudara. So this blessing lebih daripada hanya sekedar sebuah doa atau wishful thinking, tapi ini yang ada di hati Tuhan dan ini yang Dia ingin berikan kepada kita. So you have to know bahwa ada di hati Tuhan untuk memberkati kehidupanmu. The Lord bless you. Declare this, that the Lord bless you. Saudara tahu gak bahwa kata pertama, hal pertama yang Tuhan lakukan terhadap manusia, deklarasi pertama yang Tuhan lakukan terhadap manusia adalah deklarasi kepada Adam. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Hal pertama, Allah memberkati mereka. Lalu berfirman, berdeklarasi kepada mereka, beranak cuculah, be fruitful and multiply. Berkat saudara. So saudara, it is in God's heart saudara to bless you saudara. Karena hal pertama yang Dia lakukan after He created human is He bless them and declare blessing. Wherever you are today, God wants to bless you and God wants to declare blessing over your life saudara. Amen. That is your Father saudara. A Father that longs, yang merindu untuk memberkati. Saudara perhatikan, sebelum Yesus naik ke atas surga, setelah Dia menyerahkan tubuh dan darahnya saudara, you know what He does? Sebelum Dia terangkat ke surga, Yesus membawa murid-muridnya
sampai dekat di Betania. Di situ ia mengangkat tangannya, he lifted up his hand. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memberkati mereka. Setelah itu dia terangkat ke sorga, saudara. Sebelum Yesus tinggalkan bumi, apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan berkat, saudara. Because he loves to bless, and to bless again, saudara. Dia rindu untuk memberkati, dan memberkati, dan memberkati lagi, saudara. And this is your Father, saudara. Tuhan yang ketika dia berpikir mengenai kehidupanmu di dalam Kristus, yang dia pikirkan adalah bagaimana dia memberkati kehidupan saudara. Apa yang dia ingin lakukan adalah dia ingin memberkati saudara. Apa yang dia ingin ucapkan, dia ingin ucapkan berkat untuk kehidupan saudara. Because your Father loves to bless and bless and bless again, saudara. Ketika kita melihat situasi kita, it is oftentimes, seringkali saya akui, saudara, even for myself, kita sulit untuk merasakan bahwa itu adalah hati Tuhan wanting to bless us. Ketika kita melihat situasi, ketika kita lihat bahaya yang terjadi, ketika kita lihat kekurangan yang sempat terjadi, ketika kita lihat kesulitan yang kita hadapi, ketika kita lihat perjalanan yang melelahkan dan terlalu panjang, seringkali kita bisa nggak melihat hati Tuhan untuk memberkati. Tapi tahukah saudara bahwa berkat, deklarasi berkat ini, this priestly blessing, di mana Tuhan berikan kepada orang Israel waktu mereka ada di wilderness, di padang gurun, saudara. Di padang gurun, di sini, saudara, dari Sinai, saudara, di situ, di tengah-tengah perjalanan mereka di padang gurun, di mana mereka pernah bilang kepada Musa, Musa, kami haus. Di mana mereka pernah bilang, Musa, kami lapar, kami perlu makan, bukan lapar, kami perlu makanan. Di mana mereka pernah menghadapi ada musuh yang ingin mengutuk mereka, di mana jadi begitu banyak keadaan, tentunya keadaan yang bukan nyaman. Mereka nggak tinggal di rumah yang mewah, saudara, mereka tinggal di tenda, saudara. Jadi di dalam keadaan semua ini, saudara, Tuhan mendeklarasikan that the Lord bless you. Bahwa dalam keadaan seperti ini, saudara, Tuhan ingin mengingatkan bahwa hatinya, saudara, untuk saudara adalah dia ingin memberkati saudara. Dan berkat ini diucapkan bukan hanya di destinasi yang baik, tapi berkat ini diucapkan Tuhan di dalam perjalanan mereka, saudara. So this blessing is not only for the destination, but this blessing is for the journey, saudara. Untuk perjalanan, di dalam penantian, di dalam kebingungan, di dalam ketidaknyamanan, saudara, yang mereka alami, this blessing untuk mereka saat itu. Dan today, in any condition perjalanan saudara, yang saudara rasa, yang saudara hari ini gak bisa lihat, apakah hati Tuhan yang ingin memberkati? Remember this, saudara. Today I want to tell you bahwa kata-kata berkat ini diucapkan oleh Tuhan kepada orang Israel justru di padang gurun, in their journey, saudara, untuk mengingatkan kepada mereka bahwa I do wanna bless you, I do wanna bless you, that my heart is to bless. Walaupun hari ini kau melihat ini bukan tanah perjanjian, but my heart is to bless. Walaupun kau hari ini melihat bahwa ada musuh kemudian hari yang akan mengutuk mereka, but remember my heart is to bless. Walaupun mereka melihat makanan yang mungkin buat mereka pada saat itu nggak beragam, minuman yang nggak ada, waktu-waktu tempat-tempat di mana mereka haus, saudara, mereka minta minum, tapi remember that God's heart is to bless. Apapun yang saudara alami hari ini, the Father loves to bless and bless and bless again, saudara. The Lord bless you. The Lord bless you. Tuhan memberkati engkau.
and the Lord keep you. Dan Tuhan yang melindungi dan yang menjaga engkau. Dalam kata aslinya, dalam bahasa aslinya adalah shamar, saudara. The Lord keep you. The Lord shamar, the Lord menjaga, Tuhan menjagamu. Apa artinya ketika Tuhan berkata dia menjaga kita? Bagaimana cara Tuhan menjaga kita? Apa yang dia lakukan? How? Bagaimana cara? In what manner Tuhan menjaga kita, saudara? Mazmur 121, saudara, sering di-link, saudara, dengan ayat ini. The Lord keep you sering kali di-associate, saudara, dengan ayat berkat ini. Karena di Mazmur 121 ada 6 kali kata syamar dalam sebuah mazmur. 6 kali kata keep you, melindungi, menjaga, saudara. Dan to understand more apa yang Tuhan ingin lakukan when He keeps us, saudara, kita lihat di Mazmur 121. Dia berkata, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Artinya when the Lord says, saudara, this is exciting. You have to know, waktu Tuhan berkata that the Lord keep you, Tuhan menjagamu, artinya, saudara, dia menjagamu waktu siang, tapi dia juga menjagamu waktu malam, saudara. Artinya, saudara, walaupun saudara orang Israel boleh tertidur, tapi Tuhan selalu terjaga. Bahwa saudara boleh tertidur, tapi Tuhan selalu terjaga untuk melindungi saudara. Nggak ada siang, nggak ada malam. Matanya selalu memperhatikan dan menjaga kehidupanmu. Tak kenal lelah, Tuhan menjagamu. Lalu dikatakan, saudara, dalam hal apa? Dalam hal apa Tuhan menjaga kita? In what activity? Tuhan yang menjaga keluar masukmu. You're coming in and you're going out. Artinya apa? In every activity, saudara. Di dalam rumah maupun di luar rumah. Waktu di rumah, istirahat maupun waktu bekerja. Waktu saudara ada di dalam dan di luar, apapun. So in every activity, in what does God wanna protect me and keep me? Di dalam keluar masukmu, artinya di dalam segala your daily activity, that big activity, small activity, whatever activity, saudara, Tuhan menjagamu dalam setiap aktivitasmu, saudara. Amen. Sampai kapan Tuhan mau menjaga kita, saudara? How long? Sampai kapan? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. The Lord wanna keep you, wanna protect you forever, saudara. Di dalam segala aktivitas hari-harimu, baik siang maupun malam, sampai selama-lamanya. When the Lord say, the Lord keep you, artinya Tuhan menjagamu. Segala aktivitasmu, dari siang maupun malam, tak pernah tertidur. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan menjaga kehidupanmu. Arti kata syamar, saudara, adalah to hedge about with thorn, saudara. Untuk memagari dengan pagar duri. Ini adalah arti kata asli daripada syamar atau keep, saudara. Pada zaman dulu, saudara, di dalam kandang domba yang ada pagarnya terbuat dari tembok tapi nggak terlalu tinggi. Lalu apa yang mereka taruh di atasnya, saudara mungkin sering lihat juga kalau di kawat berduri di rumah-rumah di Indonesia, mereka seperti itu, ada kawat duri yang mereka taruh di sekitar daripada tempat domba-domba itu, saudara. To hedge about, untuk memagari. Itu adalah perlindungan. Dan hari ini di dalam kehidupan saudara, Tuhan memagari kehidupanmu dengan duri, saudara, agar bahaya, agar thieves nggak bisa masuk. Because the thief, saudara, the enemy come to steal, to kill, to destroy. Tapi saudara, to hedge about, syamar,
Ketika dilindungi dengan kawat duri, saudara, maka mereka tidak dapat masuk, saudara. And this is what God does. Ini yang Tuhan lakukan ketika Dia berkata, The Lord keep you. Tuhan memagari saudara dari segala bahaya, dari all evil. Kapan? Siang dan malam. Dari hal apa? In all activity, saudara. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ia memagari engkau dengan kawat duri, saudara. Pada saat itu orang Israel tinggal di tenda, saudara. Tidak ada kota berkubu yang melindungi mereka, tapi Tuhan yang memagari mereka dengan duri, saudara, untuk melindungi mereka dari musuh yang mereka bisa lihat ataupun yang tidak dapat mereka lihat. Saudara, perhatikan bahwa pada saat itu ada seorang pribadi yang ingin mengutuk mereka, kejadian Balaam. Tapi saudara, inti dari cerita itu pada akhirnya the evil one said, saudara, berkata bahwa siapa yang dapat mengutuk mereka yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena ada a keeping, ada a hedge, saudara, ada perlindungan, ada syamar, ada kawat duri, saudara, yang Tuhan berikan tak dilihat oleh mata, tapi itu adalah perlindungan Tuhan. Bahkan Balaam, saudara, dengan kejahatannya tidak dapat penetrate, tidak dapat masuk ke dalam kehidupan mereka. Karena barang siapa yang Tuhan sudah berkati, barang siapa yang Tuhan hedge, saudara, yang Tuhan keep, yang Tuhan lindungi, saudara. Seperti ada kawat berduri yang melindungi mereka, seperti domba yang ada di dalam sebuah kandang, dilindungi dengan kawat duri. Bahkan pencuri tidak dapat masuk untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk memusnahkan, saudara. The Lord Shamar, the Lord pagari, saudara, the Lord keep you. Haleluya, haleluya. You know what? Untuk membuat pagar ini Tuhan melakukan banyak hal tentunya. Salah satunya we know bahwa the Lord keep, malaikat-malaikat diperintahkan untuk kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. The Lord send His angels, saudara. Angels, banyak malaikat, saudara, Dia kirimkan untuk menjaga kehidupan saudara. Saudara, this is what we mean. Ini yang Tuhan maksudkan waktu Dia berkata, The Lord keep you. Betapa indahnya, saudara. This is how beautiful, saudara, that the Lord will keep you as a sheep, dipagari dengan pagar duri. Bahwa Tuhan akan melindungi engkau, saudara, dengan malaikat-malaikatnya. Tuhan lindungi engkau di pagi maupun di malam hari, dalam keluarmu, dalam masukmu, dalam segala aktivitasmu. Dan Dia tidak kenal lelah sampai selama-lamanya, saudara. Tapi waktu kita doakan the Lord bless you and keep you, itu bukan sebuah transaksi, saudara. You have to know, itu bukan seperti sebuah transaksi, amen, kami terima. No, it is, karena lebih indah daripada sebuah transaksi. Ada sebuah ayat yang berkata, keep me, Shamar, keep me as the apple of your eyes. Firman Tuhan berkata, hide me under the shadow of your wing. Saudara, ketika Tuhan mau melindungi engkau, Dia melindungi engkau seperti biji matanya, saudara. As the apple of His eyes. Berarti this is not a transaction when He keeps you. He keeps you because you are precious, karena engkau berharga, dan gently under His wing, dengan lemah lembut karena engkau berharga. Itulah yang Tuhan lakukan waktu Dia berkata, I will keep you. How? He will keep you as the apple, seperti biji matanya. Dia menjagamu. Today, saudara, begitu banyak rasa takut, mungkin begitu banyak rasa khawatir, mungkin begitu banyak unforeseen hal yang kita gak bisa lihat. Mungkin kita merasa seperti di wilderness yang berbahaya. Wilderness, saudara, binatang-binatangnya beracun, kalajengking beracun. Begitu banyak binatang yang bahaya. Tidak ada kota berkubu, begitu banyak halangan dan rintangan. Tapi even there,
Kalau engkau merasakan seperti itu, I want to tell you that the Lord bless you. Hatinya tetap ingin memberkati engkau, not only in good times, tapi in bad times. Not only in the promised land, tapi in the wilderness. Tapi bukan hanya itu, that the Lord keep you. Di dalam kekhawatiran, di dalam aku berdoa saudara bisa tidur dengan nyenyak dari hari ke hari, karena ada perlindungan yang saudara tidak bisa lihat saudara. Ada kawat berduri yang Tuhan set around you, ada angels yang Tuhan send around you saudara, bahwa the angels and camp saudara membuat tenda di sekitarmu melindungi engkau saudara. Jadi ingat cerita Elisha waktu dia dikelilingi dengan musuh, lalu penjaganya dia saudara ketakutan saudara, lalu dia bilang, kenapa kamu takut? Yang ada di pihak kita lebih dari mereka. Lalu dibukakan matanya, dia melihat bahwa God's army ada di mana? Encircle, saudara, ada di sekitar, ada encircle, lebih banyak daripada the army of the enemy, saudara. Itu adalahnya protection, that is keeping. He encircle you with his army, with his angels, with horns, saudara. Walaupun mata kita nggak bisa melihat, tapi ada perlindungan untuk kehidupan saudara. The Lord bless you, the Lord keep you, saudara. Tuhan yang menjaga engkau. How beautiful that is, saudara. Tapi the Lord also make his face shine on you. Ia menyinari wajahnya kepadamu. What does it mean? I know waktu Tuhan berkata dia sembunyikan wajahnya. This is what he says, saudara. Next. Aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali kepada waktu itu, karena segala kejahatan yang dilakukan mereka, yakni mereka berpaling kepada Allah lain. Ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, artinya Tuhan sedang marah. Tuhan gak mau memandang, Tuhan gak mau melihat, Tuhan gak mau peduli kepada mereka, saudara. Ketika mereka jahat, saudara, itu artinya menyembunyikan wajah. Saudara perhatikan, dikatakan, Tuhan, ya Allah, pulihkan kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala? Artinya kalau Tuhan wajahnya nggak bersinar, murkanya sedang menyala, saudara. Artinya saudara, kalau Tuhan wajahnya bersinar kepada kita, dia tidak sedang bersembunyi dan dia tidak sedang marah. Itu artinya wajahnya bersinar. Banyak hal akan terjadi ketika wajahnya tidak dia sembunyikan, saudara. Dikatakan, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar. Artinya kalau wajahnya bersinar kepada saudara dan kepada saya, ada pemulihan yang terjadi. Dari apa yang terjadi, apa yang buruk sudah terjadi dalam kehidupanmu, ada pemulihan yang dapat terjadi. Ada pemulihan yang akan terjadi in your workplace, in your family, in everything. Kalau wajah Tuhan bersinar, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar. When his face shine, there is restoration that is happening in your life, saudara. Amen. Nah, saudara, ketika Tuhan berkata, you have covered yourself with a cloud, no prayer can pass through. Kalau Tuhan tutupi dirinya dengan awan, artinya gak ada doa yang bisa lewat, saudara. Tapi kalau dia tidak sembunyikan dirinya, artinya apa? Artinya doamu didengar oleh Tuhan. He make his face shine on you. Artinya dia dengarkan doamu, saudara. Ia gak memandang hina, merasa jijik dengan kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajah kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong. Artinya kalau Tuhan gak sembunyikan wajahnya, dia dengar doa dan dia dengar teriakan, saudara, your cry. Waktu kita berdoa, the Lord makes his face shine upon you. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Artinya he listens to your prayers and he listens to your cry, saudara. Teriakanmu minta tolong, Tuhan dengar, saudara. Daniel bilang, Tuhan, sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah dengan wajahmu. Buatlah wajahmu bersinar, dia bilang. Demi Tuhan sendiri, ya Allahku, arahkanlah telingamu, dengarlah. Bukalah matamu, lihatlah. Artinya kalau Tuhan sinari wajahnya, telinganya mendengar, matanya melihat. Artinya Tuhan memperhatikan dan Tuhan peduli. Itu artinya waktu kita berdoa,
Waktu kita diberkati bahwa His face shine upon me. Dia gak buang muka. Dia attentive. Dia dengarkan. Dia pedulikan. Dia perhatikan perkara-perkaramu. And this is God for you. Karena Tuhan sinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan gak sedang bersembunyi, doamu sedang didengar, teriakanmu sedang didengar. Matanya sedang terbuka, dia perhatikan perkaramu. This is your God. Berapa lama lagi, kata pemazmur, kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap kami? Kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, artinya Tuhan melupakan. Tapi kalau Tuhan sinari wajahnya, bukankah artinya Tuhan mengingat? Bukan hanya dia perhatikan, bukan hanya dia pedulikan, bukan hanya matanya melihat dan telinga mendengar, tapi dia tidak melupakan. Dia mengingat kehidupan mereka. Untuk Yesus di atas kayu salib, wajahnya disembunyikan, teriakannya tidak didengar. Oleh karena itu Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Karena apa? Karena Tuhan sembunyikan dirinya. Tuhan cover himself with cloud, saudara. Yesus menerima murka. Ketika Tuhan sembunyikan, ada murka, saudara. Agar apa? Agar Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya terhadapmu. Tuhan Bapa menyembunyikan wajahnya dari Yesus agar Tuhan bisa buat wajahnya bersinar kepadamu. Tuhan meluapkan murkanya kepada Yesus agar Tuhan bisa tidak murka. Tuhan tidak lagi murka, garis angry no more kepada saudara. Oleh karena itu wajahnya bersinar kepadamu, saudara. Perkenanannya kepadamu, teriakan Yesus tidak diperdulikan. Agar apa? Agar teriakanmu dipedulikan, saudara. Telinganya dan matanya tertutup, agar matanya terbuka bagimu dan telinganya terbuka untuk mendengarkan engkau. So come to him now. Karena dia gak sedang murka dan marah kepadamu today. Dia gak marah, dan hari ini dia sinari wajahnya kepadamu. Dia dengarkan doamu. Dia catat teriakanmu. Pemulihan akan terjadi. Dia belum melupakanmu. Dan hari ini, kalau wajah seorang raja bercahaya, memberikan apa? Kehidupan. Ini milik saudara. Kehidupan. Karena wajah raja tidak lagi tersembunyi. Tapi wajah raja bercahaya terhadap apa yang saudara dapatkan? Life, kehidupan. To Jesus, death, anger, kemurka, amarah, dan hidden face. Tapi untuk saudara, life and a face that is shining, wajah yang bercahaya. The Lord make his face shine on you. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Wow. Tuhan memperhatikan. Artinya Tuhan mempedulikan. Artinya Tuhan mendengar. Artinya Tuhan melihat. Artinya Tuhan gak murka. Artinya Tuhan mengingat. Itu yang kita dapatkan ketika Tuhan sinari wajahnya kepada kita. In the name of Jesus. In this situation, perkaramu sedang didengar oleh Tuhan. In this today, teriakanmu sedang didengar oleh Tuhan. Hari ini, kehidupanmu sedang diperhatikan oleh Tuhan. Hari ini, Tuhan gak bersembunyi. Karena Tuhan gak sedang marah. Amarahnya terhadap Yesus sudah selesai. Untuk saudara yang ada di dalam Kristus Yesus, there is no more anger. The wrath of God is no more.
God is angry no more, and God will give you life to its abundance. In Jesus' name, wherever you are, can we just give God tepuk tangan, saudara? Haleluya. Dari minggu ke minggu kita, the Lord bless you, the Lord keep you, Tuhan. The Lord make His face shine upon you. Kita berdoa, kita declare berkat itu. Hari ini saudara tahu how deep the meaning is, saudara. Waktu Tuhan berkata, Tuhan menyinari wajahnya terhadapmu dan memberikan engkau kasih karunia, saudara. And be gracious to you. Tapi bukan hesed, saudara. Bahasa aslinya Hanan, saudara. Hanan, bukan hesed. Ada dua yang seringkali dalam terjemahannya grace, saudara. Tapi Hanan ini artinya berbeda. Kalau kita pelajari dari kitab Mazmur, saudara, dari seluruh kitab Mazmur, kata Hanan ini, saudara, ada sebuah cara pemakaiannya. Saudara akan perhatikan, saudara. Di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan. Kasihanilah Hanan aku, kasihanilah aku. Hanan, kasihanilah aku, sebab aku merana, katanya. Tadi pertama dalam kesesakan, kedua aku merana. Hanan, kasihanilah aku. Lalu kasihanilah aku, lihatlah sengsaraku. Hanan, lihatlah sengsaraku. Berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Hanan, Tuhan berbelas kasihan padaku karena aku sebatang kara dan tertindas. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku. Ada seruan, maka dia bilang, Tuhan, Hanan, saudara, kasihanilah aku. Lalu dia katakan lagi, kasihanilah aku sebab aku merasa sesak karena aku sakit hati, karena merana jiwaku. Ketika mereka sesak, sakit hati, merana, mereka meminta Hanan, saudara. Yang terakhir saya bacakan, kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, Hanan, sembuhkanlah aku sebab kepadamu aku telah berdosa. Heal me karena aku telah berdosa, saudara. Jadi kata Hanan ini kalau kita perhatikan, saudara, pemakaiannya kepada hal-hal yang lemah, saudara. Kesesakan, merana, kesengsaraan, sebatang kara, tertindas, seruan, kesesakan, sakit hati, berdosa. Disitulah mereka minta Hanan, belas kasihan. Jadi waktu Tuhan be gracious to you, artinya Tuhan akan datang di dalam kelemahan-kelemahan saudara. Segala jenis kelemahan, baik itu dosa. Waktu Tuhan berkata, the Lord be gracious to you, artinya there will be help and forgiveness in your sins, saudara. Waktu Tuhan berkata, the Lord be gracious to you, artinya saudara, kalau saudara hari ini sesak, teriakanmu sesak, artinya Tuhan pasti datang dan bantu dan lepaskan saudara dari kesesakanmu, saudara. Waktu Tuhan berkata, the Lord be gracious to you, saudara, artinya saudara, dia sebatang kara, dia sendirian, saudara, dia sebatang kara. Waktu kau merasa kau menjalani ini sendirian, Tuhan akan datang dan mendampingi engkau, dan kau tidak akan sebatang kara. Kalau kau merasa tertindas, tertekan, keadaan ataupun orang, saudara, artinya Tuhan akan datang dan lepaskan saudara daripada tindasan. Artinya kesetia saudara berseru, dia dengarkan. Artinya waktu saudara sakit hati, dia akan pulihkan, saudara. The Lord be gracious, the Lord be gracious, Yahweh, saudara. Hanan, saudara, kepada kehidupan saudara, saudara. Artinya the Lord akan berbelas kasihan, membantu, menyembunyikan, memulihkan dalam keadaan yang menyesakkan, menyakitkan, memberatkan. Ada Tuhan di setiap keadaan itu. How beautiful it is. The Lord bless you. This is the Father's heart. The Lord keep you. Bagaimana dia menjaga engkau. The Lord make His face towards you, make His face shine upon you, saudara. Ya, Tuhan pasti pedulikan, perhatikan. Tapi Tuhan juga akan hadir di setiap jenis kesesakan, kelemahan, kesakitan, keberatan daripada kehidupan saudara. The Lord be gracious to you. Such a sweet presence of Jesus. Can we just close our eyes for a little while, saudara, sesaat. Ada beberapa di antara saudara yang you really need this.
Kau butuh teriakanmu didengar. Kau merasa di mana Tuhan gak dengarkan. Tuhan gak pergi jauh. Dia gak sembunyikan wajah. Tuhan membuat wajah yang bersinar kepadamu. Dia akan pedulikan dan perhatikan perkaramu. Ada saudara yang bertanya-tanya di sisa wilderness. Aku sesak, aku bingung di mana Tuhan. Tapi the Lord wants to say, I declare this even in the wilderness, that I will bless you. This is still the heart of the Father. Some of you just need God to protect you karena kau takut that your world is crumbling, your workplace is crumbling, your financial is crumbling. Tapi the Lord will keep you from harm. Dan di dalam dosa saudara, kelemahanmu, kesesakanmu, kesendirianmu, hari ini Tuhan mau berkata bahwa the Lord be gracious. I will be there in every weakness. In Jesus' name. Amen. Wow. I hope this helps you, saudara. Karena dari minggu ke minggu kita terima deklarasi berkat ini. Tapi it's powerful when we understand the meaning, saudara. Amen. Lalu Tuhan berkata dia akan menghadapkan. He will lift up his countenance on you. Dia akan mengangkat raut wajahnya kepadamu. Artinya mirip dengan make his face shine. Wajahnya bersinar, saudara. Tapi ada sedikit perbedaan ketika saudara lihat waktu Kain setelah dia persembahan yang gak diterima sama Tuhan dulu, Kain Habil, saudara. But for Cain and for his offering, he had no regard. Ya, belum diterima pada saat itu persembahannya. Cain became very angry and his countenance fell. The Lord said to Cain, why are you so angry? Why has your countenance fallen? Jadi wajahnya jatuh, saudara. Kebalikan dari wajah yang terangkat, saudara. Artinya, saudara, kalau karena marah, Kain jadi muram, saudara. Di bahasa Indonesia wajahnya muram, saudara. Nah, it is one thing, satu hal kita orang membuang muka. Tapi hal yang lain ketika kita minta mereka melihat kita tapi wajahnya masih muram, saudara. Artinya gak ada approval. Artinya dia oke, saya memperhatikan kamu mau dengar apa, tapi dia masih belum senang. Oleh karena itu doanya berlanjut, saudara. Deklarasinya berlanjut, Tuhan, biarlah wajahmu bersinar pada kami. Tapi juga Tuhan, janganlah wajahmu muram. Janganlah kau tetap murka. Janganlah wajahmu menolak kami. Kalau lift up artinya tentunya arah yang berbeda, saudara. Artinya there is delight. Artinya ada approval. Artinya Tuhan bukan hanya menghadapkan wajahnya, bukan hanya melihat dan wajahnya kepadamu dia perlihatkan, tapi dia juga wajahnya menunjukkan approval, acceptance, and delight bahwa Tuhan bersenang kepada kehidupan saudara. Tuhan bersenang kepadamu, saudara. Itu yang diminta oleh orang Israel. Itu yang Tuhan minta deklarasikan. Bilang bahwa Tuhan akan lift up his countenance upon you. Bahwa dia angry no more. Tapi ketika dia melihat kepadamu, dia gak muram, masam. Tapi dia lift up his countenance, saudara. He is delighted. Dia bersenang kepadamu. In everything that you do, saudara, hari-hari ini tahulah wajah Tuhan benar memperhatikan, telinganya benar mendengar. Tapi bukan. Ada dua manner kita mendengar orang, saudara. Oke, what's your problem? I don't have time. Saya juga capek dengar sebetulnya. We can have that attitude, saudara. Tapi ketika Tuhan mengangkat raut wajahnya, artinya waktu dia bukan hanya memperhatikan, tapi ada delight, saudara. Ini yang Tuhan bilang, I delight my face. Not only shining, tapi I delight, saudara. Dia gak muram, dia bersuka, dan dia bersenang atasmu, saudara. Di dalam nama Yesus. Who will show us any good? Hanya dua kali. Who will show us any good? Lift up the light of your countenance upon us. Angkatlah wajahmu kepada kami. Who will show us any good? Artinya kalau Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu, dia mau menunjukkan hal-hal yang baik. Karena dia bersuka kepadamu, dia ingin tunjukkan hal yang baik, saudara. To show you good. The Lord
lift up His countenance on you, saudara. Amen. Bless adalah kata kerja, keep kata kerja, make His face shine kata kerja, saudara. Be gracious, sikap hati dia, lift up kata kerja, saudara. Setelah Tuhan ada 5 hal yang Tuhan lakukan. Sikap hati dia. Untuk apa? To give you peace, to give you shalom. Ini adalah klimaks daripada deklarasi berkat ini. Kalau Tuhan memberkati saudara, kalau Tuhan keep you, kalau Tuhan make His face shine upon you, kalau Tuhan be gracious to you, karena kalau Tuhan lift up His countenance upon you, maka apa yang akan kau terima? You will receive shalom, you will receive peace, you will receive restoration, and you will receive wholeness. Ya, kita udah pelajari awal tahun ini bahwa semua hal baik terdapat dalam kata ini, shalom, saudara. And if the Lord bless you, keep you, make His face shine upon you, be gracious, and lift up His countenance upon you, He will give you shalom. Itu yang akan saudara terima, keutuhan, in the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. How amazing is God. You. Ada 3 kali kata the Lord, ada 6 kali kata you, saudara. And it's singular you, saudara. Dalam bahasa aslinya bukan plural, bukan secara kerumunan, tapi singular, saudara. Artinya Tuhan benar-benar memperhatikan you as a person, sitting at home, sitting in your bedroom. You, Tuhan perhatikan. You are important in God's heart. Amen. Haleluya. Sebentar kita tutup, saudara. Tapi Tuhan berkata setelah dia bilang, deklarasikan doa berkat ini, Tuhan minta, demikianlah harus kamu meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi saudara, setelah doa berkat ini, saudara, deklarasi berkat ini diucapkan, demikianlah, dengan cara itulah harus mereka meletakkan namaku. Artinya ketika Tuhan deklarasi berkat ini diucapkan, nama Tuhan pun ada pada orang Israel. Perhatikan bahwa Tuhan ingin mengasosiasikan namanya dengan berkat, bukan dengan kutuk. Setelah kau deklarasikan blessing ini, demikianlah kau meletakkan namaku atas mereka. Berarti it is God's heart. Ini memang hati dia. Dia mengasosiasikan namanya, bukan dengan penghukuman, amarah, dan kutuk, tapi dia mengasosiasikan namanya dengan kasih, dan dengan berkat, dan dengan graciousness, saudara, dan dengan perlindungan. Itu adalah nama Tuhan, saudara. Amen. Dan Tuhan tempatkan namanya atas orang Israel. Namanya diasosiasikan with blessing in the name of Jesus, saudara. Kalau nama Tuhan ditaruh ke atas orang Israel, saya jadi ingat ayat di Mazmur, saudara, yang berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, saudara. Kalau ada nama Tuhan di atasmu, ada perlindungan. Bukan hanya itu, tapi ada keamanan, saudara. Ada keamanan karena nama Tuhan ditempatkan. Dan kita yang percaya kepada Yesus, that's why firman Tuhan terus menerus menulis in Christ Jesus. You are in Christ Jesus, accepted in the beloved, in Christ Jesus. Karena kalau ada namanya, ada keamanan, saudara. Your life dan my life, walaupun di wilderness, di dalam kekacauan ini semua, tapi His name is a strong tower, saudara. Dan kalau ada namanya, artinya Tuhan pasti lakukan. Kenapa? Karena Tuhan berkata next, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya reputasinya yang Dia pertaruhkan. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. 3 kali nama Yahweh, nama Jehovah diucapkan. Artinya when the Lord says that, the Lord put His name. The Lord yang mempertaruhkan deklarasi berkat ini. Akan terjadi atau tidak terjadi, nama Dia yang Dia taruhkan. Oleh karena namanya, He will do it because He has put His name. Tuhan menjaga yang menjadi milik Dia. You and me is in His name. The name of Jesus, the name above every other name. And there is safety in this name.
ada keamanan in this name. You don't feel like it, some of you? Where is safety? Tapi today I want to tell you bahwa this is what the Lord declares. Sometimes it takes faith, saudara. Imperfect faith is okay, saudara. Tapi I know this is what the Lord wants to do. Dia ingin berikan keamanan di dalam kehidupan saudara. Amen. Hari ini kita akan langsung, saya ingin bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Lalu saya akan doa berkat kepada saudara. Setelah doa berkat ini, Rizka dan dengan tim worship akan menyanyikan lagu The Blessing. Setelah itu kita sudah tutup kebaktian. I will pray before they sing, okay? Nah, saya meminta saudara untuk siapkan Holy Communion. Saya belum selesai hampir, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, tadi kita bilang bahwa Yesus sebelum naik ke surga, Yesus memberkati. Next. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara tahu nggak? Tugas daripada imam besar, tugas daripada imam kepada orang Israel ada dua hal. Saudara perhatikan. Next. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi, imam, untuk mengangkut pertambah perjanjian Tuhan, untuk bertugas dua hal, melayani Tuhan dan memberikan berkat demi namanya. There's two things. Yang pertama, melayani Tuhan, tentunya memberikan offering, memberikan sacrifices, saudara, kepada Tuhan, memberikan ini adalah tugas utama mereka tentunya, memberikan persembahan, korban bakaran untuk dosa, saudara. Dan yang kedua, untuk memberkati mereka. Saudara perhatikan, Yesus setelah dia menyerahkan darah dan tubuhnya, melayani Tuhan, menyerahkan korban, yaitu dirinya sendiri. Lalu sebelum dia naik ke atas langit, apa yang dia lakukan? Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Karena this is your new high priest. Jesus is your new high priest. Tapi dia membawa bukan korban domba, saudara, tapi dia membawakan dirinya sendiri, tubuh dan darahnya. Tapi setelah dia selesaikan persembahkan kehidupannya, tubuh dan darahnya, apa yang dia lakukan? Dia memberkati sebelum naik ke surga. I want to tell you, ketika saudara mengambil saudara tubuh dan darahnya, it means that he qualifies you. This is what it means. Dia udah lakukan yang pertama, dia melayani Tuhan dengan mempersembahkan kurban, yaitu tubuh dan darahnya. Untuk apa? Agar penutupan daripada semua pekerjaan pelayanan ini, dia dapat memberkati kehidupan saudara. His blood and his body qualifies you for the blessing, saudara. That what it means, saudara. Waktu ketika kita mengambil Holy Communion, itu yang kita ingat, saudara, bahwa berkatmu bukan tergantung dari your righteousness, tapi berkatmu tergantung daripada siapa imam besarmu, saudara. Dan imam besarmu sudah menyerahkan darah dan tubuhnya, saudara. Untuk apa? So that he can do his second task, saudara, yang ada di hati dia, untuk memberikan berkat kepadamu. In his heart is your blessing, saudara. Now, saudara, sembari saudara mengambil roti ini dan darah ini, dimanapun saudara berada, ketahuilah bahwa dia serahkan tubuhnya untuk menjadi korban pada Tuhan, agar dia bisa beli keutuhan, agar dia bisa beli shalom untuk kehidupan saudara. Dia dipecahkan agar ada wholeness for you. He give this to the Father, mempersembahkan kehidupannya, so he can bless you sebagai imam besar. Terimalah tubuh ini, terimalah keutuhan di dalam nama Yesus. Dia juga serahkan darahnya
Darah perjanjian yang baru, bahwa Tuhan tidak akan murka lagi, tidak akan marah lagi. Garis angry no more, karena murkanya sudah dicurahkan kepada Yesus, karena penghakimannya sudah dicurahkan kepada Yesus. Maka hari ini kita bisa menerima grace, kita bisa menerima kanan, kita bisa menerima wajah yang tidak disembunyikan, melihat kepada kita. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar. Wajahnya disembunyikan terhadap Yesus, wajah Bapa disembunyikan, dan dia tidak diperhatikan teriakannya, doanya dia diperhatikan. Agar apa? Agar doamu diperhatikan, agar Tuhan tidak sembunyikan wajahnya padamu, agar Tuhan sinari wajahnya kepadamu, agar Tuhan be gracious to you. Dan itu kita terima di dalam darah Kristus, bahwa kita yakin hari ini tidak ada amarah dari Tuhan, dan kita bisa menerima semua yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ada damai di dalam nama Yesus. Mari terima darah perjanjian yang baru. That God is angry no more, in Jesus' name. Hari ini saya ingin memberkati saudara. Ada ayat Indonesianya, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tadi kita lihat. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu The Blessing. After I close this dengan deklarasi berkat ini, saya mau saudara tetap stay dan meditate saudara. Pengertian yang baru ini tentang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Ini bukanlah doa, tapi ini adalah deklarasi Tuhan. Amen. Ini bukan yang kita bukan lebih daripada yang kita inginkan. Ini yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dan this is how it sounds, saudara, di dalam kelengkapannya, saudara. Amen. Tuhan memberkatimu. Pertama, dia ciptakan manusia, dia berkati. Sebelum Yesus naik ke atas surga, dia berkati. Satu-satunya deklarasi, kata per kata diucapkannya dengan perkataan ini, itu adalah berkat. Namanya dia berikan, dia asosiasikan dengan doa ini, yaitu berkat. Oleh karena itu Tuhan memberkatimu, karena hatinya penuh dengan keinginan untuk memberkatimu. Your Father loves to bless and to bless and to bless again. Terimalah berkat itu. Dan Tuhan yang menjagamu, Tuhan yang melindungimu, mengelilingimu dengan pagar berduri dari segala yang jahat. Tuhan melindungimu dalam segala aktivitasmu, keluar masukmu, semua yang kau lakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Tuhan yang menjaga langkahmu, pekerjaan tanganmu Tuhan yang jaga. Baik waktu siang, walaupun waktu malam, engkau bisa tidur dengan tenang, kau bisa bekerja dengan tenang, karena waktu siang dan waktu malam Tuhan terjaga. Ketika engkau tidur, Tuhan menjaga saudara. Tuhan menjagamu setiap waktu. Dan Tuhan juga menjagamu dari sekarang sampai selama-lamanya. The Lord keep you. Tuhan menjagamu seperti biji matanya sendiri. Dia menjagamu. Tuhan yang menyinari wajahnya kepadamu. Dia tidak menyembunyikan wajahnya. Dia tidak sedang marah. Dia tidak sedang bersembunyi. Artinya dia sedang dengarkan doamu. Artinya minggu ini kau doa, dia dengar, teriakanmu didengar, seruanmu didengar, perkaramu dilihat hari ini. Artinya ada pemulihan, artinya ada bantuan, artinya ada pertolongan hari ini. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Tuhan tidak sedang marah dan bersembunyi. Matanya terbuka dan telinganya sedang mendengar kehidupan saudara. Dan Tuhan memberikan kau hanan, kasih karunia. Kesesakanmu, merana, sendirian, dosa, dan setiap kelemahan apapun yang kau alami, Tuhan hadir di situ. Dia mengangkat kesesakanmu, dia membantu, dia berseru, dia mendengar seruanmu, dia menolong, dia mengampuni dosamu. Tuhan memberikan engkau kanan, kasih, karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu. He lift up his countenance
on you. Bukan hanya dia nggak marah, tapi dia bukan hanya dia menghadap kepadamu, tapi dia menghadap dengan approval, acceptance, and delight. Tuhan bersenang kepadamu hari ini. Dan Tuhan yang memberikan kau shalom, damai sejahtera, pemulihan, keutuhan dalam semua kehidupanmu. Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Dan kita berdoa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tempatkan namanya di dalam kehidupanmu. Dan ada keamanan, ada strong tower, dan ada reputasinya yang Tuhan pertahankan, bahwa dia tidak akan gagal dalam melakukan semua ini. Sekarang sampai selamanya. I will bless you in Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. And amen. 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 your family and your children and their children and their
upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you and around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. He is for you. Pengharapanku hanya dalam Kristus.
kekuatanku dalam hadirat-Mu. Yesus, ku berserah, Kaulah setiap nafasku hidup. Ku tahu, ku percaya padamu, Yesus. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone, Jesus, Jesus. Kaulah bagian terindah bagiku, takkan ku goyah, aman dalam tangan-Mu. Yesus, ku berserah, Kaulah setiap nafasku hidup. Ku tak ku percaya padamu, Yesus. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone, Jesus, Jesus. Janji-Mu kekal selama-lamanya, Kau Tuhan yang setia.